Nyerain istri karena banyak utang. Mantap. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Seberapa buruk sih efek dari ngambil banyak hutang? Masuk akal nggak? Kalau gara-gara utangnya banyak, terus ujung-ujungnya dia harus nyerain istrinya sendiri. Ada niat melepas istri supaya istri bisa hidup lebih bahagia. Mau sedikit cerita. Semoga dapat sedikit berbagi pengalaman dan yang lain tidak terjebak keadaan seperti saya. Saya kenal istri saya sudah dari tahun 2012 yang berawal dari iseng berkenalan di Facebook dan akhirnya saling tukar nomor telepon untuk SMS-an. Singkat cerita, tahun 2017 beranikan untuk melamar di bulan Februari dan menikah di bulan April di tahun yang sama. Sebelum menikah dengan dia, saya banyak rahasia yang saya sembunyikan sebelumnya. Bahwasanya saya mempunyai edik to buy everything that I want even I don't need it. Hal itulah yang membuat saya selalu berhutang untuk memenuhi hal tersebut. Sampai halnya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun hanya untuk menyenangkan istri saja dari hasil hutang. Karena dulu kerja masih bisa ketutup semua dan ketika bekerja di kampung setelah menaikkan gaji yang saya dapatkan hanya pas untuk menutup hutang. Untuk istri pun saya dapat dari utang sana sini. Menyesal ada pasti, tapi sampai detik ini saya belum bisa lepas dari hutang. Karena masih banyak yang mesti saya lunasi. Beberapa kali ketahuan sama istri, beberapa kali kita berantem. Istri masih menutupi keburukan saya di keluarganya. Tetapi mau bagaimana? Saya tidak mau merepotkan istri untuk melunasi hutang tersebut. Saya berkeinginan untuk lepas dari itu. Saya sudah berniat berhenti dari hutang, benar-benar berhenti. Sampai saat ini, tetapi cobaan akhirnya datang. Istri saya didiagnosa kena kista. Ada 2 tempat. Mesti segera mendapatkan penanganan. Dokter menyarankan untuk menggunakan BPJS saja agar ringan. Nah, kesalahan saya adalah dulu uang untuk membayar BPJS saya alihkan untuk menutup hutang. Kemarin pihak BPJS datang ke rumah untuk mengambil iuran sebesar 1,8 juta. Saya tidak ada uang sama sekali. Sampai detik ini istri saya tidak mengetahui hal itu. Saya kasihan sama dia. Selama bersama saya belum pernah merasakan kebahagiaan yang lepas seperti halnya beberapa teman kami yang hidup tenang. Sedangkan saya masih berkutat di lingkaran melunasin hutang. Apakah saya salah jika saya melepaskan istri supaya tidak ikut menderita dengan apa yang saya lakukan dahulu? Saya tidak ingin istri ikut menerima konsekuensi dari apa yang saya lakukan. Itu murni kesalahan saya. Saya ingin dia bahagia. Saya ingin dia mendapatkan suami yang lebih baik daripada saya. Walaupun sesungguhnya saya masih sayang banget sama dia. Keluarga saya angkat tangan terhadap saya. Selepas ibu saya meninggal, dunia tidak ada yang berada di posisi saya untuk membantu meringankan. Saya ingin dia bahagia dengan kehidupan dia yang baru. Apakah saya salah jika saya melepaskan dia? Kasih sayang yang harusnya dia dapatkan bukan dari kasih sayang toksik yang saya berikan. Ingin rasanya bunuh diri, tetapi saya masih khawatir terhadap istri saya. Hanya pengen menyaksikan istri saya bahagia terlebih dahulu sebelum saya tidak ada. Kenapa saya gak bercerita ke dia? Karena saya gak mau lihat dia nangis lagi. Dia kerjaannya belanja, bahkan sampai ngutang. Cowok beli apa ya? Biasanya sih hal-hal yang dia nggak bisa dapatkan waktu dia kecil. Mainan kayak gitu-gitu tah. Kan teman-teman kita juga ada yang kayak gitu. Kecanduan kayak gitu. Tapi menurutmu gimana itu? Solusinya dia buat istrinya ninggalin lah kayak gitu. Padahal di kepalaku tuh yang salah yang bawa istri dia ke situ kan dia harus ngasih solusi nggak sih Jim? Daripada sekedar kayak kamu tuh harus dapet cowok yang lebih baik kayak gitu, tapi nggak mau untuk menyelesaikan masalahnya kayak gitu loh. Annoying menurutku. Tapi justru cowok yang kayak gitu tuh seharusnya ditinggalin aja nggak sih emang? Ya harusnya soalnya dia self destruct juga kan, dan nutup utang pakai utang kan makin gede ntar utangnya. Terus tapi kalau menurutku sih dia dibandingkan sebagai orang baik yang menyadari harusnya istrinya sama orang lain biar bahagia, itu sebenarnya justru dia cuma nggak mau take accountability of his own actions. Iya, kayak kan gitu aku ngerasanya. aslinya Kayak beneran gak mau tanggung jawab sama sekali. iya, padahal kan harus dia selesaikan kan, harus dia bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Dia yang bawa sampai ke jurang itu, dia yang harus bawa keluar dari dalam jurang itu kan. Dan
emang hal termudah itu ya tiba-tiba kayak aku lepas kamu, aku lepas tanggung jawab semua, terus bunuh diri, itu hal mudah kayak gitu. Yang susah itu kan adalah memperbaiki apa yang kamu buat kayak gitu kan. Dan memperbaikinya itu yang menurutku Gak semua orang nggak bisa. semua orang bisa. Dia bersembunyi di balik biar dianggap orang baik gitu kan, mau melepaskan istrinya, padahal aslinya itu justru itu dia adalah kepengecutannya dia untuk menghadapi masalah yang udah dia ciptakan sendiri. Dan kata-kata dia soal setelah ibunya meninggal nggak ada lagi yang bantu dia, itu menunjukkan bahwa sebenarnya selama ini kan dia masih nompang ke ibunya kan. Iya. Berarti jangan-jangan masih dikasih duit kayak gitu-gitu loh, Kayaknya. makanya ngegampangin. Dan dia mungkin kaget setelah ibunya nggak ada, ternyata dunia ini tidak semudah yang dia pikirkan gitu kan. Ya kesel aja sih aku. Kayak gitu banyak kok kejadiannya di keluargaku juga kan, banyak yang kayak gitu. Cowok-cowok yang nggak mau kerja keras untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Kebanyakannya tuh lebih milih jalur ekspres, yaitu minta bantuan ke kakak-kakak ceweknya buat nyelesain masalahnya, atau ya kabur gitu aja tiba-tiba. Nggak ada kata cerai, nggak ada kata-kata apa, tahu-tahu udah nggak pernah ngasih nafkah, terus ujung-ujungnya istrinya malah yang gugat cerai kan, karena udah nggak pernah dibiayain. Tapi emang dari kecil kita sering kayak dalam tanda kutip tuh dimanjakan oleh orang-orang sekitar atau orang tua kayak gitu loh, dengan misalnya anak nih kepentok meja, instead of ngasih tahu anak itu hati-hati, dia tadi tuh kementok gara-gara dia larinya sembarangan. Kalau lari sembarangan, lari kencang-kencang nggak ngeliat ke depan, nggak hati-hati, ya resikonya emang kepentok, sakit gitu. Jadi kalau nggak mau kepentok, ya jangan lari-lari kayak gitu kan harusnya. Tapi dibandingkan harus mendidik dengan cara kayak gitu, orang lebih milih jalur ekspres, yaitu pura-pura marahin mejanya. Ini mejanya nakal nih. gara-gara anaknya nangis kan. Iya. Dia nggak mau untuk ngasih tahu kayak kamu tuh nangis gara-gara kesalahanmu sendiri, tapi malah bilang kayak soal orang lain biar anaknya tuh diem. Terus akhirnya kebawa sampai gede. Bahkan waktu misalnya anak nih diingetin gitu sama gurunya kan, dimarahin ya. Bahkan bukan main fisik kan, cuma mulut doang dimarahin gitu loh. Intinya biar anak itu ngelakuin sesuai aturan sekolah misalnya gitu. Anaknya nggak terima, ngadu ke emaknya, bilang kalau dia dimarahin. Terus emaknya ke sekolah marah-marah dengan ngomong, saya aja nggak pernah bentak anak saya kayak gitu. Ini pihak sekolah malah bukannya mendidik yang bener, kok malah marah-marahin anak saya cuma gara-gara dia nggak ngerjain PR atau nggak ujian, atau ngerokok di kelas, atau ngebecandain temennya, ngebecandain guru, bla 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 kayak gitu. Jadi dibandingkan ngelihat ke dalam, lebih baik ngelihat keluar. Sama juga biasanya tuh kejadian cowok-cowok yang ngehamilin cewek-cewek di luar nikah. Terus orang tua cowoknya tuh ngomong, gak mungkin nih, pasti ceweknya itu cewek penggoda, pasti cewek gak bener, anakku tuh gak mungkin ngambilin anak orang kalau gak ada penyebabnya. Lagi-lagi dilepas dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kayak gitu. Dan orang tua yang ceweknya juga ngomong hal yang sama kan, kayak gitu. Pasti diperkosa nih, nggak mungkin nih gitu-gitu. Anakku tuh lugu, nggak ngerti dia pacar-pacaran kayak gitu-gitu. Terus juga lagi-lagi lepas kan accountability-nya. Dan misalnya ada orang kelilit hutang kartu kredit gitu kan. Ini emang kartu setan, sialan ini, dosa, riba, bla 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 kayak gitu. Padahal dulu waktu apply kagak mikir itu sama sekali kan. Ketika dia udah pakai, dia udah belanja, dia pakai sendiri, barang-barangnya dia nikmatin sendiri, ternyata gajinya nggak cukup buat bayar tagihannya, marah-marah bilang kalau itu riba gitu kan. Bener. Ya lagi-lagi yang disalahkan itu adalah kartunya gitu, bukan sih yang pemakainya. Ya sama hal kayak gini juga sih. Kayak cowok ini juga ngerasa kayak yang salah tuh bukan dia, tapi yang salah tuh orang-orang yang nggak mau bantu dia. Bener. Kayak gitu, keadaan yang kayak tidak mendukung dia. Terus istri yang kayaknya juga nggak bantu juga kan, dari kata-kata dia kan kayak gitu. Jadinya laki-laki dia nggak take responsibility. Makanya aku cukup sebenarnya sangat ini sih kagum sama salah satu saudaraku,
omku itu yang dia itu nggak ada uang kan di desa. Terus dia rela ninggalin istri dan anaknya, dititipin ke mamahku kan, istri sama anaknya, dan omku berangkat sendirian gitu keluar pulau buat cari kerja. Dan kerjanya tuh bukan kerja yang ecek-ecek gitu loh, kerjanya tuh kerja yang berat pakai fisik, karena di sana kan yang dibutuhkan kan kayak buruh, kuli, otonya kayak gitu-gitu. Dan kayak gitu kan yang gajinya gede kan memang. Nah ya udah, dia kerja kayak gitu, bahkan kehidupannya tuh sehari-harinya sangat tidak manusiawi kan, karena dia hemat-hemat banget uangnya supaya tetap bisa ngirim ke istrinya dan tetap bisa nabung, karena dia pengen istri dan anaknya tuh nanti bisa ikut dia juga kayak gitu. Itu bukan darah daging keluargaku, justru itu ipar. Istrinya itu yang adiknya mamaku gitu. Jadi nggak tahu kalau darah dari keluarga mamaku sendiri itu, setauku sih belum ada yang sekuat itu sih mentalnya dalam mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia mulai gitu. Itu kan salah satu bentuk tanggung jawab seorang ayah dan suami kan. Dia udah berani nikahin cewek ini, berani punya anak, dia wajib harus bisa provide Menafkahi. buat mereka gitu. Makanya sampai dibela-belain pergi ke pulau luar buat dengan hidup yang serba terbatas, sangat tidak manusiawi gitu, demi mensejahterakan hidup istri dan anaknya kan. Bahkan makanya setelah itu bahkan dia nggak mau punya anak lagi sama sekali, karena ngerasa harus butuh certainty bahwa uang dia ini cukup buat ngebiayain anaknya ini, tanpa anaknya ini harus ketakutan gak bisa punya uang lagi gitu sih. Makanya sampai sekarang dimanjakan kan. Tapi waktu aku kecil itu aku ngerasa kayak omku tuh ngelakuin kayak gitu ya wajar kan, dia bapak-bapak udah tua gitu kan. Tapi di usia aku segini aku baru sadar sebenarnya kalau itu benar-benar bukan hal yang biasa. dia usianya sekitar gini kan, dan anak-anak seusia kita tuh kayak aku belum pernah sih ngelihat ada Great power kayak gitu iya kan. gitu, punya kemauan sebesar itu gitu. Kalau kita ngelihat ada seorang bapak-bapak yang kayak gitu oke gitu kan, tapi kalau ngelihat yang seumur kita 30-an gini kan kayak belum pernah ya kayak gitu loh. Mungkin ya Di circle kayak kita circle maksudnya. Tapi pasti ada kan. Iya pasti di luar sana ada. Cuman kenapa yang, di circle kita, di circle keluarga kita? Iya keluarga gitu, besar kayak- nggak ada. Kayak gitu, nggak ada. Terus bahkan salah satu teman kita aja yang kebutuhannya itu tidak bisa terpenuhi oleh penghasilan aja, itu dia takut sekedar untuk apply kerja keluar aja takut gitu. Padahal apply doang kan kayak nggak rugi apa-apa kan? Iya. Apply doang. Itu kayak- aku mikirnya kayak gitu juga, kayak apa sih salahnya kalau kamu butuh uang kamu apply kayak gitu kan. Aku soalnya mikirnya tuh numbers don't lie gitu loh. Kayak dari 100 kamu taruh, kemungkinan ada 2 yang bakal manggil kamu. Kemungkinan bakal ada 1 nanti yang jadi, misalnya kayak gitu-gitu loh. Iya. Pokoknya sebanyak-banyaknya gitu. Paling enggak tiap hari apply ke satu tempat misalnya kayak gitu. Anggap misalnya dia nggak mau yang kayak super kayak aku gitu langsung ke 104 gitu kan, takutnya jadwalnya gimana. Tapi paling nggak harus terus-terusan apply nggak sih, Iya. tiap hari satu gitu loh. Tiap hari 1, setahun udah 300 ya. Iya, atau kalau nggak mau ekstrim gitu ya bener-bener dipilih sesuai sama job desk dia banget, misal Yang apa? Anggap kalau itu kamu nyari apa yang kamu pengen kayak gitu kan. iya, jadi kayak seminggu sekali aja misalnya. Seminggu sekali aja kamu udah Setahun apply 50. 50 gitu loh. Itu banyak banget. Jadi apalagi kalau misalnya kayak ya udahlah sejelek-jeleknya lah sebulan sekali deh. Sebulan sekali aja. Sekarang kalau seandainya dia 5 tahun kerja misal di kantor itu, hitungannya Udah 60 kali. dia apply ke tempat lainnya kan. Tapi bener-bener nggak mau gitu. Karena mayoritas orang tuh takut penolakan. Iya sih, cuman maksudku kalau kamu lagi di dalam pilihan antara hidup dan mati kan it doesn't matter Itu bukan gitu. hidup dan mati problemnya. Kayak yang aku sebel dari orang-orang tuh sense of hidup dan matinya tuh Iya sangat-sangat sih. Iya. sangat-sangat rusak. Iya. Ada orang yang dia itu tahu dia selalu bisa pulang ke rumah orang tuanya kan, dan makan tidur Iya. pasti dibiayain. Dan kemungkinan malah biaya sekolah anaknya juga bisa minta ke orang tuanya. Jadi seandainya dia nggak kerja pun tuh masih oke lah. Yang penting tuh cuma mau tinggal bareng sama ortunya, titik itu aja kayak Bener. gitu.
ada orang yang kayak gitu, sehingga ya udahlah, nggak keterima juga nggak apa-apa, it's not so bad ya gitu. Tapi yang aku pikirin soal penolakan itu tuh kayak dia tuh soalnya seumur hidup nggak pernah ditolak. Dan di kepala dia soal penolakan itu keterikat sama negatif gitu loh. Terikat sama gagal kayak gitu. Padahal baik gagal maupun tolak itu adalah suatu proses. Ya Untuk mana kayak juga gitu. kalau kamu makin sering nerima tuh bukannya Makin tumpul makin rasanya. nggak kerasa ya, maksudnya nggak makin kerasa. tidak menyakitkan gitu loh. Halah paling juga ditolaknya, jadi kirim aja kayak gitu loh jadinya. Bukan kayak halah paling nanti ditolak, ngapain ngirim kayak gitu. Iya, kebalik Jadi kan. jadi pola pikir kita juga beda sih sama orang-orang. sih. Jadi gimana ada proses yang kayak gitu. Dia tuh kayak misalnya kamu bilang, "Ya kamu apply 100 loh. Kalau mungkin wawancara 2 kan lumayan." Kayak gitu kan. Di kepala kita tuh kayak gitu. Di kepala dia berarti 98-nya itu tidak menginginkan aku kayak gitu. Padahal di kepala kita kayak berarti ada 2 yang pengen Iya. kamu kayak gitu kan. Opportunity kan Iya, itu. di kepala kita tuh kita tuh tail game. Kita tuh suka main kayak gitu. Kita tuh suka untuk ngelakuin hal gagal karena kita tahu sekalinya aja berhasil, itu bakal ngubah hidup kita kayak gitu. Sedangkan mereka itu nggak ngerasa kayak gitu. Itu nggak bakal ngubah apa-apa, mikirnya kayak gitu juga kayaknya. Gagal itu worthy sama berhasilnya. Menurutku sih kayaknya hukumnya kayak gitu. 100 kali kegagalan itu pasti keberhasilannya luar biasa kayak gitu. Cuman emang ujung-ujungnya kalau semua orang berani sama kegagalan atau penolakan, ya semua orang sukses nggak sih? Iya, semua orang Kan sukses. untungnya enggak. Heeh. Jadinya masih ada ruang buat kita gitu. Ada ruang untuk kita bersaing gitu. Kayak ini podcast ini nggak ada yang denger kan. Terus kayak ngapain upload kalau nggak ada yang denger kayak gitu kan. Terus kita ya kepikirannya kita malah kebalik, upload aja karena nggak ada yang denger kayak gitu kan. Tau nggak ada yang denger, Iya, bomat bodo jadinya. amat, Jadi kita nggak kayak usah yang gitu. terlalu mikirin, oh kontennya harus A, B, C, nggak harus yang kayak gitu. Jadi emang kepala kita tuh wire-nya agak Iya maksud, sih. agak beda. Jadi kayak orang-orang tuh di sana tuh kayak takut kayak gitu. Kayak itu malah gagal apa lagi ya kayak gitu. Iya sih. Kayak pengen nyoba-nyoba lagi kan. Nyoba-nyoba lagi. Kita kan soalnya sebelum bisnis yang terakhir itu kita ada gagal kayak berapa 10 kali kayak gitu kan. Kemudian kita berhasil sekali dan itu yang menghidupi Kita sampai biaya sekarang. hidup kita sampai sekarang, dan kemungkinan tuh masih bisa sampai 10 tahun, 10 tahun lagi ya. lagi. 10 tahun lagi gitu. Jadinya ya aku mikir, bayangin aja kalau kita bisa gagal 20 kali lagi, jangan-jangan kita bisa hidup 100 tahun. iya biayain Kayak buat gitu hidup kan. kita sampai 100 tahun Makanya lagi. aku juga mikirnya kayak gitu. Kayak sekarang kan gara-gara kita ada satu ini, kita sibuk mikirin satu ini kita kayak nyoba gitu. lagi. Heeh. Pokoknya ini udah konsisten nih. Udah Nah, kita konsisten nyoba nih. hal Ini lain. udah mulai bisa enak gitu kan. Kita Hal nyoba lain ntar kita konsisten lagi di situ. Iya, ini kayak- Sekarang kayak- kan konsisten kita kan di ngepost reels IG kan. Terus IG. Kayak ya udahlah isinya ntar bodo amat, kagak ada yang nge-view juga bodo Bodo amat amat. ya gitu. Yang penting upload tiap Makanya hari. orang-orang juga lucu dalam masalah post IG itu. Anak-anak muda ini ngepost, terus ngelihat kayak yang like dikit selama setengah jam ke depan itu, terus ditarik. Iya, di retract lagi. Nah, Di archive di biasanya. archive. Terus habis itu misalnya upload ulang, dia mikirnya kayak mungkin salah jam Iya, kayak gitu. heeh. Upload ulang, archive lagi, upload ulang, archive lagi. Kalau sedangkan kita tuh kayak Bomat, bikin iya. gambar, upload kayak gitu. Udah, upload terus. Ya kita pengennya kayak gitu aja sih. Cuman hidup tuh cuman pengen konsisten, kayak podcast ini kan konsisten niatnya. Cuma aku yang belum itu TikTok sih sekarang. Reels konsisten. Ya harusnya kita TikTok juga sih. TikTok juga. Cuman harusnya. problemnya TikTok sama IG itu kayaknya itu deh. Apa? Eh, Kontennya harus bikin sendiri ya. Iya, Beda kan soalnya. beda. Kecuali kalau lagunya sama. Mungkin Terus bisa dari ya. IG kita save. Tapi IG di save itu nggak bisa nge-save High lagunya. Oh, Jadi bisa tapi cuma- bisa di save. Iya bisa. Jadi videonya doang ke Tapi save. bisa kalau kamu di TikTok tinggal kamu Nah, potong. dipas-pasin kan potongin, nanti. iya, ha. Iya. Ya menarik Kita sih. coba lah. Ya mulai Tapi ini besok, konsistenin dulu aja lah. Ini konsisten dulu sebulanan gitu. sebulanan ya. Oke. Iya. Pokoknya kalau kita nggak ada bahan langsung keluar rumah, rekam apa kayak gitu ya. Matahari, bulan atau apa. Aku minta nanti senjanya bagus banget hari ini. Iya benar. Oke, ini think that's lanjut all. lagi. I think that's all for today. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.